Kediri, sebuah kota yang dikenal dengan warisan budayanya, belakangan ini dirundung ketakutan. Bukan karena kejahatan jalanan biasa, tetapi karena pemerasan sistematis yang dilakukan oleh oknum polisi korup. Para pedagang kecil, pemilik toko, hingga warga biasa dipaksa membayar uang keamanan dengan ancaman kekerasan. Laporan demi laporan masuk ke pusat intelijen militer, tetapi tidak ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Inilah alasan Nadia, seorang anggota Kopassus wanita, dikirim ke kota ini dengan misi rahasia. Mengenakan jaket kulit hitam dan mengendarai motor klasik, Nadia tiba di Kediri tanpa menarik perhatian. Ia menyamar sebagai seorang pendatang yang membuka usaha kecil di pinggiran kota. Dalam kesehariannya, ia sering mengunjungi warung kopi, pasar, dan bengkel motor untuk berbincang dengan warga. Dari sana, ia mulai menyusun gambaran tentang pola pemerasan yang terjadi. Hampir setiap orang yang ia ajak bicara memiliki cerita serupa. Oknum polisi datang, meminta uang, dan jika mereka menolak, bisnis mereka dirusak atau bahkan mereka sendiri dipukuli. Nadia menyadari bahwa jaringan ini bukan sekadar kelompok kecil, tetapi sudah terstruktur dengan baik. Para polisi korup ini bekerja seperti geng kriminal, memastikan bahwa tidak ada satupun korban yang berani melawan atau melaporkan mereka. Yang membuat situasi semakin parah, mereka diduga mendapat perlindungan dari petinggi kepolisian lokal. Namun, Nadia tahu bahwa sekadar menyelidiki saja tidak cukup, ia butuh bukti kuat untuk menjatuhkan mereka. Suatu malam, Nadia memutuskan untuk mengamati langsung aksi pemerasan yang sering terjadi di sebuah pasar tradisional. Bersembunyi di balik kios yang sepi, ia melihat 3 polisi datang dengan motor dinas. Mereka mendekati seorang pedagang buah tua, memintanya membayar jatah bulanan. Ketika pria tua itu berusaha menjelaskan bahwa dagangannya sepi dan ia tidak punya cukup uang, salah satu polisi menendang keranjang buahnya hingga isinya berhamburan di jalan. Warga sekitar hanya bisa menunduk, takut ikut menjadi korban. Amarah Nadia mulai membara, tetapi ia tetap menahan diri. Intervensi langsung bisa membahayakan misinya. Ia mengambil ponselnya dan merekam kejadian tersebut sebagai bukti awal. Namun, ia sadar bahwa ini belum cukup. Ia harus mendapatkan lebih banyak informasi, termasuk siapa dalang di balik operasi ini. Dengan cepat, ia mengikuti para polisi itu dari kejauhan, mencatat nomor plat motor mereka dan mengamati kemana mereka pergi setelah melakukan aksinya. Dalam penyelidikannya, Nadia menemukan bahwa para polisi ini sering berkumpul di sebuah kafe mewah di pusat kota, tempat mereka menyerahkan uang hasil pemerasan kepada seseorang yang lebih tinggi pangkatnya. Dari situlah ia menyadari bahwa kasus ini jauh lebih besar daripada yang ia kira. Ia tidak hanya berhadapan dengan polisi jalanan, tetapi dengan jaringan korupsi yang berlapis-lapis. Saat malam semakin larut, Nadia kembali ke tempat persembunyiannya dan mulai menyusun strategi. Ia tahu bahwa setiap langkahnya harus hati-hati. Jika identitas aslinya terbongkar terlalu cepat, maka misinya bisa gagal sebelum ia mendapatkan cukup bukti. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan tinggal diam. Kediri telah lama berada dalam cengkeraman ketakutan, dan ia bertekad untuk mengakhirinya, tidak peduli seberapa besar risiko yang harus ia hadapi. Dengan napas dalam, Nadia mengepalkan tangannya. Ini bukan sekadar misi, ini adalah perang melawan ketidakadilan. Esok hari, ia akan melangkah lebih jauh ke dalam sarang musuh, dan tidak ada jalan untuk mundur. Keesokan harinya, Nadia kembali menjalankan rutinitasnya sebagai warga biasa. Ia duduk di sebuah warung kopi di pinggir jalan, memperhatikan lalu lintas yang ramai sambil menikmati secangkir teh hangat. Dari tempatnya duduk, ia melihat seorang pemilik toko kelontong berbicara dengan nada putus asa kepada seorang pelanggan. Wajahnya tampak lesu, dan dari potongan percakapan yang Nadia dengar, ia baru saja mengalami pemerasan lagi pagi ini. Keadaan di Kediri semakin jelas, para polisi korup ini bertindak tanpa rasa takut, seolah mereka kebal hukum. Nadia tidak bisa tinggal diam. Setelah mengamati semalaman, ia menyusun rencana untuk mencari tahu lebih dalam tentang jaringan ini. Ia memutuskan untuk mengunjungi kafe mewah tempat para polisi korup sering berkumpul. Dengan mengenakan pakaian kasual dan kacamata hitam, ia masuk ke dalam kafe dan duduk di sudut yang strategis. Tak butuh waktu lama sebelum sekelompok pria berseragam masuk, tertawa sambil membawa amplop tebal yang jelas berisi uang. Mereka menyerahkannya kepada seorang pria berbadan besar dengan seragam berbeda, pangkatnya lebih tinggi dari yang lain.
Nadia diam-diam merekam pertemuan itu menggunakan kamera kecil yang tersembunyi di dalam jaketnya. Namun, saat ia mencoba mendekat untuk mendengar percakapan mereka dengan lebih jelas, tiba-tiba seorang pelayan menumpahkan minuman di mejanya. Nadia refleks berdiri, tapi insiden kecil ini cukup untuk menarik perhatian salah satu polisi. Tatapan mereka bertemu sesaat, dan Nadia bisa merasakan kecurigaan di mata pria itu. Ia segera mengambil tisu dan berpura-pura mengelap bajunya, sebelum dengan tenang berjalan keluar dari kafe. Namun, Nadia tahu dirinya sedang diawasi. Saat ia naik ke motornya dan berkendara pelan, dua motor dinas polisi mulai mengikutinya dari belakang. Ia tidak bisa langsung kabur, itu hanya akan semakin menegaskan kecurigaan mereka. Jadi, ia memilih untuk tetap tenang, berkendara ke arah pasar yang ramai. Ketika lalu lintas mulai padat, ia melihat celah dan memanfaatkannya. Dengan gesit, ia memutar gas dan menyalip beberapa kendaraan, berusaha menghilang di antara kerumunan. Sayangnya, polisi-polisi itu tidak mudah ditipu. Mereka menyalakan sirine dan menerobos kemacetan, semakin mendekat. Nadia sadar ia tidak bisa lari terlalu jauh tanpa menimbulkan kekacauan. Ia harus mengambil tindakan cepat. Melihat sebuah gang sempit di sisi kanan jalan, ia berbelok tajam ke dalamnya, nyaris menyentuh dinding rumah di sisinya. Motor polisi yang mengejarnya tidak cukup lincah untuk mengikuti manuver itu, dan salah satu dari mereka menabrak gerobak dagangan yang sedang lewat. Satu lawan sudah tumbang, tapi satu lagi masih mengejarnya. Nadia mempercepat laju motornya, melompati polisi tidur dengan mulus sebelum akhirnya keluar ke jalanan utama. Di sana, ia melihat sebuah truk besar yang bergerak lambat. Dengan perhitungan tepat, ia melaju ke samping truk itu, menggunakan ukurannya untuk menghalangi pandangan pengejarnya. Begitu ada kesempatan, ia berbelok cepat ke jalan lain dan akhirnya berhasil menghilang dari kejaran mereka. Setelah merasa cukup aman, Nadia memarkirkan motornya di sebuah gang kecil dan mengatur napasnya. Ini baru awal, tapi sudah ada yang mulai curiga padanya. Itu berarti waktunya di Kediri tidak akan lama, ia harus bergerak lebih cepat sebelum dirinya menjadi target utama. Dengan bukti yang sudah ia dapatkan, ia memutuskan untuk mencari kontak terpercaya yang bisa membantunya menindaklanjuti penyelidikannya. Malam itu, Nadia kembali ke tempat persembunyiannya dengan satu pemikiran dalam benaknya, jaringan ini lebih berbahaya dari yang ia kira. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Ini bukan hanya tentang misinya, ini tentang menegakkan keadilan untuk semua orang yang telah menjadi korban. Malam mulai turun di Kediri, tetapi Nadia masih belum bisa beristirahat. Kejadian siang tadi membuatnya sadar bahwa ia sudah berada di radar para polisi korup. Jika mereka semakin curiga, misinya bisa berakhir sebelum waktunya. Namun, ia juga tahu bahwa ketakutan bukanlah pilihan, ia harus melangkah lebih jauh, bahkan jika itu berarti mengambil risiko lebih besar. Dengan hati-hati, ia menyusun rencana untuk lebih dekat dengan jaringan ini, dan itu berarti ia harus menghadapi mereka secara langsung. Saat fajar menyingsing, Nadia kembali ke jalanan, mencoba bertindak biasa seolah insiden kemarin tidak pernah terjadi. Ia berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan, memesan kopi hitam, dan mengamati keadaan sekitar. Namun, firasat buruk mulai menghampirinya. Dua pria berseragam polisi duduk di seberang jalan, menatapnya dengan cara yang terlalu mencurigakan. Tak lama, salah satu dari mereka berbicara di radio genggamnya, lalu bangkit dan berjalan mendekatinya. "Halo, Mbak," sapa polisi itu dengan senyum yang dibuat-buat. "Bisa saya lihat KTP-nya?" Nadia menatapnya tajam, mencoba menilai apakah ini hanya pemeriksaan biasa atau sesuatu yang lebih. Tapi sebelum ia bisa menjawab, pria itu sudah menarik kursi dan duduk di hadapannya. "Kami mendapat laporan tentang seorang wanita asing yang berkeliaran di sekitar sini. Mungkin Mbak bisa membantu kami," lanjutnya dengan nada penuh sindiran. Nadia tahu ini jebakan. Ia bisa saja menyerahkan KTP palsu yang sudah dipersiapkannya, tapi itu mungkin tidak akan cukup untuk mengalihkan perhatian mereka. Dalam hitungan detik, ia membuat keputusan, jika mereka sudah curiga, lebih baik ia mengendalikan situasi. Dengan cepat, ia menjatuhkan cangkir kopinya ke tanah, membuat si polisi terkejut. Di saat yang sama, ia menendang meja hingga menimpa kaki pria itu, lalu dengan gerakan kilat, ia menghantamkan sikunya ke dagu lawannya. Keributan pun pecah. Polisi lain yang berjaga di seberang jalan segera berlari ke arahnya, tetapi Nadia lebih cepat. Ia meraih helmnya, memasangnya dengan cepat,
dan melompat ke atas motor. Dalam sekejap, ia melesat ke jalan raya, meninggalkan kepanikan di belakangnya. Namun, seperti yang sudah ia duga, pengejaran kembali terjadi. Sirine meraung di belakangnya, suara motor polisi mendekat, dan jalanan Kediri yang biasanya tenang berubah menjadi arena perburuan mematikan. Nadia menggigit bibirnya, ini bukan lagi sekadar kejar-kejaran biasa. Jika mereka menangkapnya, ia tidak akan dibawa ke kantor polisi, ia akan dihabisi di tempat yang tak seorang pun bisa menemukannya. Dengan kecepatan penuh, ia menyalip truk dan mobil yang melaju lambat, mencari jalan keluar terbaik. Namun, saat ia melihat persimpangan di depan, sebuah mobil patroli sudah menutup jalannya. Mereka sudah siap menangkapnya, tapi Nadia bukan orang yang mudah dijebak. Dengan keberanian yang mendebarkan, ia mengubah strategi. Alih-alih menghindar, ia justru mempercepat laju motornya ke arah mobil patroli itu. Di detik terakhir sebelum tabrakan, ia mencondongkan tubuhnya ke samping, membiarkan motornya tergelincir dan meluncur di bawah mobil patroli. Dentuman keras terdengar saat motornya menghantam aspal, tetapi ia sendiri berhasil berguling dengan mulus, bangkit kembali, dan melarikan diri ke gang sempit sebelum polisi sempat bereaksi. Saat akhirnya ia mencapai tempat persembunyiannya, napasnya masih memburu. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena ketegangan dari aksi yang hampir saja membunuhnya. Nadia sadar, ia telah membuat kesalahan besar, jaringan polisi korup ini sudah menandainya sebagai target. Tapi ia juga tahu satu hal, mereka telah memilih orang yang salah untuk dijadikan korban. Jika mereka mengira bisa membungkamnya, mereka akan segera menemukan bahwa mereka baru saja memulai perang yang tidak bisa mereka menangkan. Malam itu, Nadia duduk diam di sudut kamar persembunyiannya, menatap layar ponselnya yang menampilkan rekaman bukti pemerasan para polisi korup. Tangannya masih sedikit bergetar setelah pengejaran gila tadi siang. Ia tahu satu hal yang pasti, mereka sekarang memburunya dengan serius. Tidak ada lagi waktu untuk bermain aman. Nadia harus bertindak sebelum mereka yang lebih dulu menyingkirkannya. Pikirannya terus berputar, mencari celah dalam sistem yang bisa ia manfaatkan. Kemudian, sesuatu terlintas di benaknya, pemimpin dari jaringan ini pasti memiliki titik lemah. Seseorang di dalam kelompok mereka pasti merasa tidak puas atau memiliki dendam. Jika ia bisa menemukan orang itu, ia bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam. Satu-satunya cara adalah masuk lebih jauh ke sarang mereka, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Dengan tekad bulat, ia keluar dari persembunyiannya dan kembali ke jalanan Kediri. Kali ini, ia tidak bersembunyi, ia ingin mereka melihatnya. Ia sengaja melewati jalur yang biasa digunakan para polisi korup, mengendarai motornya dengan kecepatan santai, seolah tidak ada yang terjadi. Dan seperti yang sudah ia perkirakan, tidak butuh waktu lama sebelum dua motor polisi muncul di belakangnya, membuntutinya dengan jarak aman. Nadia tersenyum tipis di balik helmnya. Mereka mengira aku mangsa yang mudah. Dengan hati-hati, ia mengarahkan motornya ke sebuah area sepi di pinggiran kota, tempat gudang-gudang tua berdiri berderet tanpa banyak saksi. Begitu ia tiba, ia mematikan mesin motornya dan turun dengan tenang. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki berat mendekat. Berhenti di tempat, Nona, suara kasar salah satu polisi terdengar. Kau sudah terlalu banyak ikut campur. Nadia berpaling dan menatap mereka. Dua pria berseragam itu tersenyum penuh keyakinan, senjata mereka sudah teracung. Mereka tidak ingin menangkapku, mereka ingin menghabisiku di sini. Tapi Nadia sudah siap. Dengan gerakan secepat kilat, ia menendang kerikil di tanah ke arah wajah salah satu polisi, membuatnya tersentak mundur. Dalam waktu yang sama, ia merunduk dan menghindari tembakan yang melesat ke arahnya, sebelum meluncurkan pukulan keras ke perut polisi pertama. Yang kedua bereaksi lebih cepat, mengayunkan tongkatnya ke arah kepala Nadia. Namun, Nadia lebih gesit. Ia menangkap tangan pria itu, memutarnya dengan kekuatan penuh hingga terdengar suara tulang yang retak. Jeritan kesakitan menggema di tempat sepi itu. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, suara mobil mendekat dengan cepat. Nadia menoleh dan melihat lebih banyak polisi datang. Ini jebakan. Mereka sengaja membiarkannya berpikir ia yang mengendalikan situasi, hanya untuk menjebaknya di tempat ini. Kini ia dikelilingi 5, 6, 7 orang, semuanya membawa senjata. Nadia menggertakkan giginya. Aku terlalu gegabah. Tapi ini belum selesai. Jika mereka berpikir ini adalah akhir,
mereka salah besar. Dengan napas dalam, Nadia bersiap menghadapi pertempuran paling brutal dalam hidupnya. Nadia berdiri di tengah lingkaran polisi bersenjata, napasnya tenang meski adrenalinnya bergejolak. Matanya mengamati setiap gerakan lawan, mencari celah sekecil apapun. Para polisi itu tidak terburu-buru. Mereka tahu Nadia adalah ancaman, dan mereka ingin memastikan ia tidak punya kesempatan untuk kabur. "Permainan sudah selesai," kata salah satu polisi, seorang pria berbadan besar dengan bekas luka di pelipisnya. "Kau pikir bisa melawan kami sendirian? Ini wilayah kami." Nadia tersenyum tipis. "Aku tidak pernah bermain-main," balasnya. Seketika, semuanya terjadi begitu cepat. Polisi pertama melangkah maju dengan pentungan terangkat tinggi, tapi Nadia sudah membaca gerakannya. Dengan lincah, ia menunduk dan menendang lutut pria itu dengan keras, membuatnya roboh seketika. Hampir bersamaan, dua polisi lain menodongkan senjata, tapi sebelum mereka sempat menarik pelatuk, Nadia sudah bergerak. Ia meraih tubuh lawan yang jatuh dan menggunakannya sebagai perisai. Dor, dor, dua tembakan dilepaskan, tapi pelurunya hanya mengenai tubuh rekannya sendiri. Dalam kepanikan itu, Nadia melompat ke arah polisi terdekat, merampas pistolnya dengan gerakan cepat, dan dalam satu gerakan, ia menghantam gagang senjata ke rahang lawannya, membuatnya pingsan seketika. Tapi ia kalah jumlah. Dari belakang, seseorang berhasil menebas punggungnya dengan tongkat keras. Nadia tersungkur, rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba bangkit, tapi sebuah tendangan keras menghantam perutnya, membuatnya batuk darah. Ia tahu ia harus bangkit, tapi tubuhnya mulai melemah. "Kau melawan terlalu lama," kata pria berbekas luka itu sambil berjongkok di dekatnya. "Sekarang kau hanya akan menjadi mayat yang terlupakan." Ia mengangkat pistolnya, mengarahkannya tepat ke kepala Nadia. Namun, sebelum ia sempat menarik pelatuk, suara deru mesin yang menggelegar terdengar dari kejauhan. Dalam sekejap, sebuah mobil hitam menerobos masuk dengan kecepatan tinggi, menghantam dua polisi dan menciptakan kekacauan. Dari dalamnya, seorang pria bertopeng keluar sambil menembakkan senjata otomatis ke udara, memaksa polisi lain berlindung. "Naik sekarang!" teriak pria itu ke arah Nadia. Tanpa berpikir panjang, Nadia mengumpulkan sisa tenaganya dan berlari menuju mobil. Begitu pintu tertutup, kendaraan itu melaju kencang meninggalkan tempat kejadian, sementara para polisi hanya bisa mengutuk dalam kegelapan. Nadia terengah-engah, menatap pria bertopeng itu dengan tatapan penuh pertanyaan. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara lemah. Pria itu menoleh, matanya tajam. "Aku seseorang yang juga ingin mereka hancurkan," jawabnya. "Dan jika kau ingin tetap hidup, kita harus bekerja sama." Mobil melaju kencang di jalanan Kediri yang mulai lengang, meninggalkan kepulan debu dan suara sirene yang semakin menjauh. Nadia duduk di kursi penumpang, masih terengah-engah setelah pertempuran brutal yang hampir merenggut nyawanya. Punggungnya berdenyut nyeri akibat pukulan tongkat polisi, dan darah masih menggenang di sudut bibirnya. Namun, yang lebih mengusiknya adalah pria bertopeng yang kini berada di balik kemudi. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Nadia dengan suara serak, matanya tetap waspada. Pria itu melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang penuh bekas luka. Matanya tajam, penuh dengan pengalaman kelam. "Namaku Reza," katanya singkat. "Dulu aku bagian dari mereka. Sampai mereka mengkhianatiku." Nadia memperhatikan pria itu dengan lebih seksama. "Mereka siapa?" Reza menghela napas, mempererat genggamannya di kemudi. "Jaringan polisi korup yang kau lawan itu lebih besar dari yang kau bayangkan. Mereka bukan sekadar pemeras jalanan. Mereka bagian dari sistem yang telah mengakar. Aku dulu bekerja dengan mereka, sampai aku tahu terlalu banyak. Saat itulah mereka mencoba membunuhku." Nadia mulai mengerti. "Jadi kau ingin balas dendam?" Reza tertawa kecil, tapi ada kepedihan dalam suaranya. "Bukan sekadar balas dendam. Aku ingin menghancurkan mereka, sama seperti yang kau inginkan." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Selama ini, ia merasa berjuang sendirian, melawan musuh yang terlalu kuat. Tapi kini, untuk pertama kalinya, ia menemukan seseorang yang memiliki tujuan yang sama. Namun, ia tahu bahwa mempercayai seseorang di dunia ini adalah perjudian yang bisa berakibat fatal. "Kau menolongku," kata Nadia akhirnya. "Tapi bagaimana aku tahu kalau kau bukan jebakan lain?" Reza menatapnya sekilas sebelum kembali fokus ke jalan. "Kalau aku ingin kau mati, aku tidak akan repot-repot menyelamatkanmu," katanya datar. "Sekarang,
Kau bisa ikut denganku dan melanjutkan perang ini, atau kau bisa keluar dari mobil ini dan menghadapi mereka sendirian. Pilihan ada di tanganmu. Nadia menarik napas dalam, merasakan denyut luka di tubuhnya. Pilihan ini berbahaya, tapi ia juga tahu satu hal, pertempuran ini belum berakhir. Dan jika ia ingin menang, ia butuh sekutu, seberapapun tipisnya kepercayaan yang bisa ia berikan. Dengan mantap, ia menatap Reza dan mengangguk pelan. Aku ikut. Mobil yang dikendarai Reza melaju tanpa suara di jalanan Kediri yang semakin gelap. Nadia duduk diam, pikirannya berputar mencari celah dalam situasi ini. Ia belum sepenuhnya mempercayai Reza, tetapi untuk saat ini, ia tidak punya pilihan lain. Luka di tubuhnya masih berdenyut nyeri, mengingatkannya betapa tipis batas antara hidup dan mati dalam pertarungan sebelumnya. Kita mau kemana? Tanya Nadia akhirnya, suaranya terdengar tenang meski waspada. Reza tidak langsung menjawab. Ia menyalakan rokok, menghisapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, aku punya tempat aman. Tidak ada kamera, tidak ada jejak. Mereka tidak akan menemukan kita di sana. Nadia menatapnya tajam. Kau berbicara seolah mereka adalah monster yang tidak bisa dikalahkan. Reza tersenyum tipis, tapi ada kegelapan dalam tatapannya. Mereka lebih dari sekadar monster, Nadia. Mereka seperti bayangan yang mengintai setiap sudut kota ini. Kau bisa bersembunyi, tapi kau tidak akan pernah benar-benar aman. Kata-kata itu membuat Nadia semakin yakin bahwa ia telah memasuki permainan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, ia tidak mundur. Ia tidak pernah mundur. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, Reza membelokkan mobilnya ke sebuah gang sempit dan berhenti di depan sebuah bangunan tua yang tampak terbengkalai. Kita sampai, katanya sambil mematikan mesin. Begitu mereka masuk, Nadia mendapati ruangan yang penuh dengan peta, dokumen, dan layar komputer yang menampilkan berbagai rekaman CCTV. Tempat ini bukan sekadar tempat persembunyian, ini adalah markas perang. Reza berjalan ke salah satu meja dan meletakkan pistolnya. Kau ingin menghancurkan mereka, katanya sambil menatap Nadia, maka kau harus tahu segalanya. Siapa mereka, bagaimana mereka bekerja, dan di mana titik terlemah mereka. Nadia menatap layar-layar di hadapannya, melihat wajah-wajah para polisi yang telah memburunya. Ia mengepalkan tangannya. Ini bukan lagi sekadar bertahan hidup. Ini tentang membalas semua ketidakadilan yang telah mereka lakukan. Aku siap, katanya dengan suara tegas. Reza tersenyum samar. Kalau begitu, kita mulai sekarang. Nadia menatap layar-layar di hadapannya, menelusuri wajah-wajah yang pernah menjadi bayangan kematian baginya. Setiap nama yang muncul di layar adalah bagian dari jaringan korup yang telah mencengkeram Kediri dalam ketakutan. Namun, satu nama membuatnya tertegun, Komisaris Budi Saputra. Pria itu bukan sekadar polisi biasa, dia adalah pemimpin utama dari jaringan pemerasan yang selama ini menghancurkan kehidupan banyak orang. Reza memperhatikan reaksi Nadia dan mengangguk pelan. Ya, dia dalang dari semua ini, katanya. Budi bukan hanya polisi korup. Dia juga memiliki hubungan dengan kelompok kriminal yang lebih besar. Jika kita ingin menjatuhkannya, kita harus melakukannya dengan cara yang bersih, menggunakan bukti yang tidak bisa dibantah. Nadia mengepalkan tangannya. Aku punya rekaman pemerasan yang mereka lakukan padaku. Tapi itu belum cukup, bukan? Reza menggeleng. Belum, kita butuh lebih dari itu. Kita butuh bukti transaksi, aliran dana, dan yang terpenting, pengakuan dari orang-orang di dalam sistem mereka. Ia kemudian mengambil sebuah map tebal dari rak dan meletakkannya di atas meja. Aku sudah mengumpulkan beberapa informasi, tapi aku butuh seseorang yang bisa menyusup lebih dalam. Dan aku tahu kau orang yang tepat untuk itu. Nadia terdiam. Ia tahu bahwa menerima tugas ini berarti menempatkan dirinya dalam bahaya yang lebih besar. Tapi jika ia ingin menumbangkan jaringan ini, ia harus berani masuk ke jantung masalahnya. Bagaimana caranya? Tanyanya akhirnya. Reza tersenyum tipis. Ada seseorang di dalam kelompok mereka, seorang informan yang mulai goyah. Namanya Arman, dia salah satu orang kepercayaan Budi. Tapi akhir-akhir ini, dia terlihat gelisah. Jika kita bisa membuatnya berbicara, kita bisa mendapatkan semua yang kita butuhkan. Nadia menarik napas dalam. Ini bukan sekadar perlawanan biasa. Ini adalah permainan hidup dan mati yang membutuhkan keberanian serta kecerdasan. Ia menatap Reza dengan penuh keyakinan. Kau atur pertemuannya. Aku akan memastikan dia berbicara. Reza mengangguk puas. Baik,
Tapi hati-hati, Nadia. Jika mereka tahu kau mendekati Arman, maka bukan hanya dia yang akan mati, kau juga. Nadia menatap layar kembali, matanya penuh tekad. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang menghancurkan kegelapan yang telah mencengkeram kota ini selama bertahun-tahun. Dan ia tidak akan berhenti sampai semuanya berakhir. Dini hari yang sunyi menyelimuti Kediri ketika Nadia melangkah keluar dari markas persembunyian Reza. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi bukan itu yang membuatnya merasa tidak nyaman, melainkan misi yang akan ia jalankan. Menyusup ke dalam jaringan budi bukan hanya sekadar berbahaya, tetapi juga berarti menempatkan nyawanya di ujung tanduk. Namun, ia sudah membuat keputusan. Tidak ada jalan kembali. Reza telah mengatur pertemuan dengan Arman di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Arman, menurut informasi yang dikumpulkan Reza, adalah orang kepercayaan Komisaris Budi, tetapi akhir-akhir ini tampak ragu dengan kesetiaannya. Jika Nadia bisa membuatnya berbicara, ia bisa mendapatkan bukti yang lebih kuat untuk menjatuhkan Budi. Namun, jika Arman ternyata masih setia pada kelompoknya, maka ini bisa menjadi akhir bagi Nadia. Saat ia tiba di lokasi, gudang tua itu terlihat kosong dan sunyi, hanya diterangi oleh satu lampu redup di langit-langit. Arman sudah menunggunya, berdiri dengan tangan dimasukkan ke dalam saku jaketnya, wajahnya penuh kegelisahan. Nadia bisa melihat keringat dingin di pelipisnya. "Aku tak punya banyak waktu," kata Arman dengan suara serak. "Mengapa aku harus percaya padamu?" Nadia melangkah mendekat, "Tetap waspada. Karena kau tahu mereka akan menyingkirkanmu cepat atau lambat. Aku bisa membantumu keluar sebelum itu terjadi." Arman menatapnya tajam, lalu menggeleng. "Budi mengendalikan semuanya. Jika aku berbicara, aku akan mati. Kau pun akan mati." Nadia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman yang telah ia kumpulkan, suara Budi yang memerintahkan eksekusi salah satu anak buahnya yang dianggap berkhianat. Wajah Arman langsung memucat. "Giliranmu berikutnya," kata Nadia pelan. "Kau pikir dia akan membiarkanmu hidup lebih lama?" Arman tampak bimbang, tetapi sebelum ia sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari luar. Nadia langsung tahu, ini jebakan. Mereka telah ditemukan. "Brengsek, kau diikuti," desis Arman ketakutan. Dalam sekejap, pintu gudang terbuka dengan kasar, dan beberapa pria bersenjata masuk. Di antara mereka, berdiri seseorang yang membuat darah Nadia membeku, Komisaris Budi sendiri, dengan senyum penuh kemenangan di wajahnya. "Permainan berakhir, Nadia," katanya sambil mengangkat pistolnya. "Kau pikir bisa mengalahkan aku? Kau hanya bidak kecil dalam permainan ini." Nadia menatap sekeliling, mencari jalan keluar. Ia tahu satu hal pasti, malam ini, ia harus bertarung untuk hidupnya. Dan jika ini adalah akhir, maka ia akan memastikan ia tidak pergi sendirian. Jantung Nadia berdegup kencang saat matanya bertemu dengan tatapan dingin Komisaris Budi. Ruangan terasa semakin sempit, udara semakin berat. Para anak buah, Budi mengangkat senjata, bersiap mengeksekusi perintah sekecil apapun. Nadia tahu ia berada dalam posisi yang mustahil. Tidak ada jalan keluar yang jelas, dan satu langkah salah bisa berarti kematian. Arman berdiri di sampingnya, tubuhnya bergetar. Ia jelas tidak menyangka situasi akan berbalik secepat ini. "Pak, saya tidak tahu mereka akan datang." Suaranya penuh ketakutan, mencoba membela diri. Budi tertawa kecil, lalu mengarahkan pistolnya ke Arman. "Tentu saja kau tidak tahu, Arman. Karena kau pikir kau masih berguna." Jari Budi perlahan menarik pelatuknya. Dor, Arman terhuyung ke belakang, mata terbelalak, sebelum akhirnya jatuh ke lantai dengan darah mengalir dari dahinya. Nadia menahan napas, jantungnya mencelos. Budi menembaknya tanpa ragu, seolah nyawa manusia tidak ada harganya. Dan sekarang, ia adalah target berikutnya. Namun, sebelum Budi bisa mengarahkan senjatanya kembali, Nadia bergerak. Dengan cepat, ia menendang meja di depannya, membuatnya terbalik dan menciptakan penghalang sesaat. Para anak buah Budi terkejut, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum mereka mulai menembak. Nadia berlari ke belakang tumpukan peti, menghindari peluru yang berhamburan di sekitarnya. Ia bisa merasakan pecahan kayu beterbangan, beberapa bahkan melukai kulitnya. Ia tidak punya banyak waktu. Dari balik peti, ia melihat sebuah jendela kecil di sudut ruangan. Itu satu-satunya jalan keluar. Dengan napas berat, Nadia mengeluarkan pistol yang ia bawa. Ia hanya punya beberapa peluru tersisa.
Tanpa ragu, ia menembakkan 2 peluru ke arah lampu utama, membuat ruangan seketika gelap. Dalam kebingungan yang terjadi, ia berlari ke arah jendela. Tapi Budi tidak mudah dikelabui. "Tangkap dia, jangan biarkan dia kabur," teriaknya. Nadia melompat dan menghantam kaca jendela dengan sikunya, membuat pecahan kaca berhamburan. Tanpa pikir panjang, ia melesat keluar, tubuhnya jatuh ke tanah berbatu di luar gudang. Nyeri langsung menjalar dari bahunya, tetapi ia tidak punya waktu untuk merasakannya. Ia bangkit dan berlari, suara langkah kaki mengejarnya dari belakang. Peluru mulai berdesingan di udara. Satu tembakan hampir mengenai kakinya, tapi ia terus berlari menuju gang sempit di antara bangunan tua. Nafasnya berat, tubuhnya sakit, tapi ia tidak boleh berhenti. Di ujung gang, sebuah motor hitam meluncur kencang, lalu berhenti mendadak di hadapannya. "Nadia, cepat naik," itu suara Reza. Tanpa ragu, ia melompat ke atas motor. Reza langsung memutar gas, membawa mereka melaju dengan kecepatan tinggi, meninggalkan gudang yang kini telah menjadi neraka. Nadia menoleh ke belakang dan melihat Budi berdiri di depan pintu gudang, wajahnya merah padam karena amarah. Pertarungan ini belum selesai, ini baru permulaan. Angin malam menerpa wajah Nadia saat motor yang dikendarai Reza melaju menembus kegelapan. Jalanan Kediri yang sepi terasa seperti labirin tanpa akhir, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berhenti. Suara sirene terdengar samar di kejauhan, tanda bahwa para pengejarnya masih mencari. Nadia menggenggam pinggang Reza erat, tubuhnya mulai melemah akibat luka dan kelelahan. Darah dari goresan kaca di lengannya masih menetes, menciptakan pola gelap di jaketnya. Rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya, tetapi ia menahannya. Ini bukan pertama kalinya ia terluka, dan pasti bukan yang terakhir. Setelah melewati beberapa gang sempit, Reza akhirnya menghentikan motor di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tampak tua dan tak terawat, tetapi cukup tersembunyi dari jalan utama. Tanpa bicara, Reza membantu Nadia turun dan membawanya masuk. Begitu pintu tertutup, Nadia tersungkur di sofa usang di ruang tamu. Reza segera mengambil kotak P3K dan mulai membersihkan luka-lukanya. Wajahnya tetap dingin, tetapi matanya penuh dengan kekhawatiran. "Kau hampir mati tadi," gumam Reza sambil membebat luka di lengan Nadia. Nadia tertawa kecil, meskipun itu membuat dadanya semakin nyeri. "Bukan pertama kalinya," Reza mendesah, lalu duduk di kursi di seberangnya. "Komisaris Budi tidak akan tinggal diam. Sekarang dia tahu kau masih hidup, dia akan mengerahkan semua orangnya untuk memburu kita." Nadia menatap langit-langit, pikirannya melayang ke kejadian di gudang. Bagaimana Budi menembak Arman tanpa ragu. Bagaimana ia hampir mati di tangan mereka. Ia mengepalkan tangannya, kemarahan membakar dalam dadanya. "Kalau begitu, kita harus membuat langkah lebih dulu." Reza menatapnya dengan penuh pertimbangan. "Apa yang ada di pikiranmu?" Nadia menoleh padanya, matanya bersinar penuh tekad. "Budi pikir dia bisa memburu kita. Tapi sekarang, kitalah yang akan memburunya." Dini hari masih pekat ketika Nadia dan Reza duduk berhadapan di dalam rumah persembunyian mereka. Cahaya lampu redup menerangi wajah mereka yang dipenuhi kelelahan, tetapi mata Nadia tetap tajam, penuh tekad. Ia sudah terlalu lama menjadi buruan. Kini saatnya membalik keadaan. "Aku punya sesuatu," kata Reza, membuka laptopnya dan menampilkan peta digital kota Kediri. "Aku sudah lama mengawasi pergerakan Budi. Dia tidak akan tinggal diam setelah malam ini. Dia pasti memperketat keamanan di sekelilingnya, tapi aku tahu satu titik lemah." Nadia mencondongkan tubuhnya, memperhatikan layar dengan saksama. "Di mana?" Reza menunjuk ke sebuah lokasi di pinggiran kota. Ini adalah rumah singgah yang sering dia gunakan untuk bertemu dengan orang-orang pentingnya, pengusaha hitam, pejabat yang bisa dia suap, bahkan bandar narkoba. Keamanannya ada, tapi tidak setinggi markas utamanya. Jika kita ingin menyerangnya, ini kesempatan terbaik. Nadia menggigit bibirnya. "Kita tidak bisa datang begitu saja dan mulai menembak. Itu bunuh diri." Reza tersenyum tipis. "Aku tidak bilang kita menyerang dengan frontal. Kita perlu cara lain, mungkin menyusup, atau menjebaknya di tempatnya sendiri." Nadia terdiam, otaknya bekerja cepat. Ia memikirkan setiap kemungkinan, setiap risiko. Jika mereka bisa menangkap Budi di tempat yang tepat, mereka bisa mendapatkan pengakuan darinya, atau setidaknya cukup bukti untuk menjatuhkannya sepenuhnya. "Aku punya ide," kata Nadia akhirnya. "Kita buat dia merasa aman.
Kita buat dia percaya bahwa dia masih mengendalikan keadaan. Dan ketika dia lengah, kita tarik karpet dari bawah kakinya. Reza menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Aku suka cara berpikirmu. Jadi, bagaimana kita mulai? Nadia tersenyum samar. Ini adalah perburuan terakhir. Kali ini, sang predator akan menjadi mangsa.